Tino Febrian. Halo, Kak Tino Febrian. Oke, mungkin lagi terkendala jaringan ya. Baik, langsung saja biar gak lama-lama gitu ya. Kita juga menghemat waktu supaya nanti kita lebih punya banyak waktu untuk sharing ilmu, lebih punya banyak waktu untuk saling diskusi seperti itu. Oke, sebelumnya saya izin share screen untuk melakukan presentasi. Oke, udah kelihatan nggak, Mas Azam? Sudah Kak, sudah. Ntar saya izin mute. Oke, saat ini sudah kelihatan ya, Mas Azam ya? Sudah Kak. Oke, bentar. Saya mohon izin sebentar saja. Oke, baik. Kita mau langsung saja mulai. Jadi pada tema webinar kita kali ini itu adalah Accurate Online, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oke, wait bentar. Nah, sebelum itu izinkan saya teman-teman buat perkenalan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri dari buat ke teman-teman semua. Oke, agak loading, sorry. Hmm? Belum. Eh, Kak, putus-putus ya, Kak ya? iya, iya Kak. Putus ya? Sorry, sorry, sorry. Apa sinyalku ya? Halo tes, kalau begini gimana, Mbak? Oke, sekarang udah Aman aman. sih, Nih. aman-aman. Oke, oke. Kalau gitu saya lanjut. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imam Ibnullah. Saya asli domisili Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Saya di sini di PT Sugih Bareng sebagai analis dan riset. Dan selama sebelum ini saya sudah menuntaskan S1 akuntansi di salah satu universitas di Madura, yaitu UTM Bangkalan. Dan pada saat kuliah saya juga sukses memimpin salah satu organisasi English Club dengan 41 pengurus dan juga 400 lebih member. Dan ketika kuliah saya juga di akhir perkuliahan saya juga berhasil mempresentasikan artikel ilmiah saya di salah satu forum internasional konferensinya IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Dan insya Allah pada April tahun 2024, jurnal saya itu publish di salah satu jurnal terakreditasi Sinta 4. Oke, sementara itu kompetensi saya di bidang finance dan accounting ini sejalan dengan latar pendidikan saya. Dan untuk accounting software sendiri, saya menguasai Accurate online dan juga sempat belajar Zahir software, dan juga saya juga mempunyai pengalaman sebagai trainer dan juga sebagai tutor, tepatnya jadi tutor English waktu itu selama kuliah. Oke, teman-teman kalau misal kepo mengenai Instagram saya, LinkedIn saya, teman-teman bisa cek di sini. Oke, sekian mungkin perkenalan dari saya supaya nggak lama-lama kita langsung masuk ke materi inti saja. Oke, saya mengambil tema transformasi digital karena ini merupakan situasi yang relate pada masa kali ini. Kenapa? Karena sekarang jauh sebelum ini sudah muncul yang namanya revolusi industri 4.0, di mana revolusi tersebut mempengaruhi banyak lini kehidupan kita. Yang salah satunya adalah unit bisnis yang dulunya orang-orang gemar bangun pabrik, yang dulunya orang-orang gemar
membeli mesin-mesin yang berukuran besar, dan juga kita sekarang bertransformasi menjadi unit bisnis yang bahkan kita nggak punya gedung sama sekali, tapi omsetnya bisa puluhan miliar. Dan itu menuntut kita semua untuk bergerak cepat. Nah, karena gerak cepat ini mempengaruhi semua lini kehidupan kita, termasuk bagaimana cara seorang akuntan itu bekerja. Nah, salah satu dampaknya itu adalah pada bidang akuntansi. Revolusi industri itu ikut mempengaruhi pekerjaan di bidang akuntansi. Nah, untuk itu kita harus bisa membedakan dulu dua hal ini, akuntansi komputer versus komputer akuntansi. Nah, apa yang dimaksud dengan akuntansi komputer? Akuntansi komputer ini bisa disebut juga salah satu metode pencatatan akuntansi yang memang benar menggunakan komputer, tapi tidak terintegrasi satu sama lain. Maksudnya terintegrasi itu begini. Misal kalau kita mau buat laporan keuangan, kita itu harus melewati yang namanya siklus akuntansi, yaitu mulai dari pencatatan keuangan, pencatatan fraksi, yang akhirnya nanti itu di-convert menjadi jurnal, dari jurnal ke buku besar, dari buku besar ke neraca, dan begitu seterusnya. Artinya, kita harus melewati step-step tersebut sampai akhirnya transaksi tersebut berubah menjadi laporan keuangan. Nah, beda dengan komputer akuntansi. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Komputer akuntansi itu adalah sebuah aplikasi komputer di mana pada pada hal ini semua itu sudah terintegrasi satu sama lain. Contoh kecilnya adalah gimana caranya dari transaksi langsung kita convert menuju ke laporan keuangan. Nah, ini yang namanya komputer akuntansi. Jangan salah teman-teman, akuntansi yang disebut akuntansi manual itu bukan kita nulis transaksi-transaksi itu di lembaran kertas, bukan. Tapi kita mengerjakan akuntansi pakai Microsoft Excel atau Google Sheet, itu masih dikatakan sebagai akuntansi manual atau akuntansi komputer. Memang benar menggunakan komputer, tapi itu tidak bisa terintegrasi satu sama lain. Nah, beda halnya dengan komputer akuntansi yang bisa disebut dengan software akuntansi itu tadi yang sekarang. Nah, kalau komputer akuntansi ini, kita bisa langsung terintegrasi dengan yang namanya apa ya? Bisa langsung mengkonvert bukti-bukti transaksi itu langsung menjadi laporan keuangan kayak gitu. Oke, saya harap di sini teman-teman bisa memahami bagaimana cara software akuntansi. Tapi nanti itu ada pembahasan lain sih di selanjutnya. Oke, di sini saya apa ya? Mengibaratkan seorang akuntan bekerja tanpa software itu ibarat seperti kita punya bisnis money changer yang nggak punya mesin penghitung uangnya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman kalau kita beroperasi di bisnis money changer, tapi kita nggak punya mesin penghitung uang, di mana ada satu klien yang mau menukar uang, misal 1 miliar. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya mesin menghitung, ada berapa banyak orang yang harus kita pekerjakan untuk menghitung atau menukar uang 1 miliar itu menjadi uang dengan mata uang tertentu kayak gitu. Artinya, kalau kita bekerja tanpa software, semua pekerjaan kita itu pasti memakan waktu yang lama kayak gitu. Dan juga tidak ada yang namanya efisiensi. Oke, lanjut. Gini, saya pengen nanya ke teman-teman nih, yang kalau misal sekarang bekerja seorang akuntan, misal apa sih problematika seorang pelajar atau pekerja seorang akuntan kalau misal kita lagi ngerjain laporan? Pasti salah satunya nggak lepas dari ini. Kalau kita masih terjebak di akuntansi manual ya, yang pertama pasti ngafalin rumus-rumus tertentu. Contohnya kayak rumus perhitungan metode penyusutan aset tetap gitu. Itu kan ada rumusnya tersendiri. Metodenya berbeda-beda. Ada garis lurus, ada garis lurus sama metode-metode yang lain. Itu kan satu metode dengan metode yang lain kan rumusnya beda-beda kayak gitu. Nah, itulah capeknya kalau kita mengerjakan akuntansi dengan sistem yang manual, sistem yang masih pakai Microsoft Excel misalnya. Saya nggak bilang bahwa mempelajari Microsoft Excel atau Google Sheet itu nggak perlu ya, tapi memang sangat perlu sebenarnya. Cuma kalau kita ngerjakan laporan dengan Microsoft Excel ataupun Google Sheet itu rasa-rasanya kurang efektif gitu. Nah, masalah yang kedua juga kadang kita coba capek banget ngerjain siklus yang tadi yang saya bilang tadi. Yang pertama kita harus ngerjain jurnal dulu, ngerjain buku besar, belum lagi neraca lajur dan sebagainya kayak gitu. Nah, kadang yang bikin males banget nih, terutama saya yang
seorang mantan pelajar akuntansi gitu ya, mahasiswa akuntansi, kita udah capek-capek ngerjain malah akhirnya endingnya gak balance. Nah itu bikin gak mood banget sih kalau kita kalau seorang pelajar akuntansi pasti relate. Kenapa? Karena kalau semboyannya anak akuntansi itu kan pantang pulang sebelum balance kan ya. Bahkan balance aja belum tentu benar, apalagi gak balance itu udah pasti salah kayak gitu kan. Nah, itu problematikanya kalau kita seorang pelajar akuntansi dan kita mengerjakan akuntansi secara manual kayak gitu. Nah, kemudian juga problematika yang keempat itu kalau misal kita ada salah catat itu harus kita ngulang dari awal. Kenapa? Karena itu tadi tidak terintegrasi satu sama lain. Kalau misal salahnya ternyata nanti di neracanya kita cek nggak balance. Nah, kita itu harus cek lagi, balik lagi ke belakang. Misal jurnal umumnya dicek lagi, terus buku besarnya dicek lagi. Nah, itu ngeceknya satu-satu. Beda kalau kita pakai manual itu langsung terotomatisasi semua kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa sharing ya juga ya di kolom chat. Kira-kira sebagai seorang pelajar akuntansi, kira-kira teman-teman selama proses belajar, selama proses bekerja itu mengalami hal apa saja yang menjadi problematika teman-teman ketika bekerja ataupun belajar mengenai akuntansi. Teman-teman bisa share di kolom chat ya, biar saya juga tahu. Ini kan yang saya tulis di sini adalah pengalaman saya yang saya lewati ketika saya menjadi mahasiswa akuntansi di kampus saya gitu. Oke, gak mau jalan, bentar. Nah, sekarang masuk ke poin pembahasan digital accounting. Nah, ini ada 10 benefit kenapa kok digital akuntansi itu bisa mempengaruhi perkembangan bisnis kita. Nah, karena itu tadi yang saya sebutkan bahwasanya semua kalau misal kita pakai software itu semua pasti ke otomatisasi. Ini kan poin yang pertama adalah automation. Nah, di automation ini kita banyak mengeliminasi proses-proses manual. Jadi ya yang tadinya uh, harus input transaksi satu-satu, baru ke jurnal, baru ke buku besar, baru ke neraca. Nah, itu sekarang semua kita bisa eliminasi karena semua sudah terotomatisasi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah real time access. Nah, kita nggak perlu lagi nih kalau kita mau membutuhkan informasi secepatnya, butuh informasi secara up to date, kita nggak perlu datang ke kantor, misal harus ngecek laporan fisiknya. Kalau misal semua sudah terdigitalisasi, kita pakai digital accounting, semua pasti sudah kita tinggal buka web kita tinggal buka Android kita, buka browser, tinggal klik, kita udah dapat informasi yang kita butuhkan sebenarnya. Dan juga up to date, itu yang paling penting. Itu. Kemudian yang kedua, mengenai visibility-nya. Nah, kita dengan menggunakan digital accounting itu bisa melihat atau melakukan review, melakukan tracking dan melakukan manajemen data dari salah satu hanya dengan satu platform kayak gitu. Misal kita menggunakan platform A, kita tinggal cukup pergi ke websitenya atau pergi ke aplikasinya, kita langsung bisa melihat segala informasi yang ada di sana. Jadi ya sudah nggak perlu lihat laporan fisik lagi, nggak perlu lihat apa ya segala hal yang berbentuk fisik karena semua sudah terdigitalisasi kayak gitu. Kemudian yang keempat yang pasti adalah security-nya. Nah, kalau misal kita menggunakan digital accounting, yang pasti itu adalah keamanannya pasti terjamin. Kenapa? Karena digitalisasi itu mengenal yang namanya enkripsi kan. Nah, enkripsi ini yang bisa menjamin keamanan data itu nggak diketahui oleh siapapun, termasuk pemilik pemilik software sekalipun. Misal kita menggunakan software A meskipun memegang servernya itu nggak bisa melakukan men-tracking data keuangan kita karena semua sudah terenkripsi secara end to end kayak gitu. Kemudian poin yang kelima adalah compliance. Nah, compliance ini berkaitan dengan penyederhanaan. Penyederhanaan segala proses aktivitas akuntansi itu hanya terjadi di satu platform saja. Contohnya misal teman-teman kalau misal melakukan data perpajakan itu kan harus ke DJP online ya. Nah, kalau di software itu sebenarnya sudah bisa dilakukan
yang namanya link, smart link. Nah, teman-teman bisa melakukan link DJP ke salah satu software akuntansi. Nah, itu sudah otomatis kita nggak perlu lagi buka DJP dan buka semacamnya. Cukup nanti teman-teman linkkan saja aplikasi DJP-nya dengan aplikasi software akuntansinya, kayak gitu. Oke, sebentar, ada sedikit kabel. Oke, sampai poin ke-6. Nah, of course, ketika kita sudah melakukan yang namanya otomatisasi, berarti kita memperkecil yang terjadinya human error. Nah, kalau human error berkurang, berarti kita mendapatkan data yang semakin akurat. Nah, data yang semakin akurat itu akan akan memberi dampak pada kita adalah pada pengambilan keputusan kita, improve decision making. Nah, ketika data kita akurat, kita memperoleh akurasi keputusan yang tepat. Kenapa? Karena salah angka itu sangat sensitif kan ya. Berbeda nol saja itu sudah berbeda makna. Berbeda angka itu sudah berbeda makna. Itulah kenapa kita pentingnya mempunyai data-data yang akurat supaya keputusan yang kita ambil berdasarkan data keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan benar kayak gitu. Kemudian, of course, yang ketujuh itu adalah productivity, di mana ketika semua sudah terotomatisasi, pasti banyak pekerjaan manual-manual yang tereliminasi. Jadi, pekerja-pekerja yang misal kita sebagai admin itu bisa punya banyak waktu untuk melakukan hal yang lain gitu loh. Timbang kita menghabiskan banyak waktu di melakukan proses pencatatan yang sebenarnya sudah bisa dilakukan secara otomatis. Makanya ketika seorang akuntan itu mempunyai waktu lebih, dia bisa mengerjakan hal-hal lain. Contohnya misal hal-hal yang sifatnya lebih strategis kayak gitu. Nah, itu akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, kemudian yang kedelapan itu remote access. Nah, ini penting banget buat software itu bisa diakses di segala tempat kayak gitu. Karena kadang kita itu sebagai pemilik bisnis, contohnya misal sebagai seorang akuntan, kita membutuhkan data-data keuangan itu bisa kita peroleh dari mana saja gitu. Karena bisa diperoleh dari mana saja dan di perangkat yang biasa kita bawa, contoh kayak HP itu. Nah, itu akan sangat membantu ketika software akuntansi itu bisa dilakukan secara remote access. Nah, kemudian scalability. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan software akuntansi untuk dapat digunakan di segala jenis macam bisnis. Kalau bisnis itu kan biasanya ada yang bergerak di bidang jasa, jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri karena yang namanya software itu nggak hanya cocok untuk digunakan UMKM misalnya, enggak, tapi juga segala macam skala bisnis, baik itu dari yang kecil, mikro, sampai ke perusahaan-perusahaan yang udah besar kayak gitu. Kemudian ada yang namanya cut cost. Nah, ini tentu saja saya sesuai dengan analogi saya yang tadi, kalau misal akuntan itu nggak bekerja tanpa menggunakan software, itu ibarat kayak kita punya bisnis money changer, tapi nggak punya itu loh, nggak punya mesin penghitungnya. Nah, kalau nggak punya mesin penghitung kan berarti kita harus mempekerjakan banyak orang. Nah, kalau misalnya sudah terotomatisasi semua, berarti kan kita semakin sedikit menggunakan orang kayak gitu. Semakin sedikit berarti kita mengeliminasi banyak biaya-biaya. Nggak cuma dari segi SDM sebenarnya, tapi ketika produktivitas bertambah berarti cut cost kita itu semakin berkurang. Nah, itu yang menjadi poin efektivitas dari digital accounting atau penggunaan software akuntansi dalam unit bisnis kita. Nah, itulah 10 pentingnya kenapa kok ketika kita punya bisnis, penting kita mempunyai software akuntansi yang bagus, kayak gitu. Oke, lanjut, next. Kalau teman-teman misal tiba-tiba ada pertanyaan, boleh banget teman-teman langsung raise hand. By the way, saya nggak bisa lihat raise hand-nya ya, karena di laptop saya langsung full PPT saya, kayak gitu. Jadi mungkin Mas Azam nanti bisa membantu kalau misal ada raise hand, kayak gitu ya. Oke, cuma kali ini itu kan macam-macam software akuntansi itu ada banyak sekali sebenarnya. Misal Zahir tadi, iPOS, kemudian jurnal, itu ada banyak pokoknya.
ada Mayop yang saya pelajari ketika saya SMK. Cuma sekarang kita lebih fokus ke Accurate Online. Nah, kenapanya nanti akan saya jelaskan di belakang. Gitu. Oke. Nah, karena di sini temanya adalah webinar Accurate Online, pengenalan Accurate Online, jadi saya ingin teman-teman tahu ekosistem dari Accurate itu sendiri itu bagaimana. Yang pertama ya, yang pasti ya, ada Accurate Online sendiri yang berbasis website. Kemudian Accurate itu juga punya yang namanya Accurate POS. Nah, Accurate POS ini point of sale ya. Jadi gampangnya Accurate POS ini adalah aplikasi kasirnya. Jadi teman-teman kalau semisal nih, punya unit bisnis retail yang tokonya ada di mana-mana, itu kan butuh yang namanya aplikasi kasir ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung linkkan Accurate Online teman-teman langsung ke Accurate POS-nya. Jadi teman-teman nggak perlu input lagi penjualannya di Accurate Online. Cukup nanti langsung terotomatisasi dari Accurate POS ke Accurate Online kayak gitu. Kemudian ada yang namanya Canvasser. Nah, ini aplikasi sales. Kalau misal teman-teman itu kan ada yang namanya sales ya, yang kerja harus nemui orang per orang, pintu ke pintu. Nah, itu teman-teman eh, nggak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pencatatan penjualan. Cukup langsung terlink dengan aplikasi Canvasser-nya. Canvasser-nya itu juga punya Accurate. Kemudian yang keempat adalah ada Accurate Lite-nya. Nah, Accurate Lite ini berbasis Android. Nah, Accurate Lite ini versi apa ya? Versi sederhana dari Accurate Online yang berbasis web. Jadi teman-teman tetap bisa mengakses laporan keuangan, tetap bisa mengakses segala informasi yang teman-teman butuhkan. Cuma akses informasinya terbatas karena ya sesuai dengan namanya Lite kan terbatas artinya. Kayak gitu. By the way, suara saya masih jelas kan ya? Oke, masih ya. Oke, thank you. Saya takutnya nanti udah ngomong tapi ternyata suaranya nggak sampai. Oke, ini merupakan ekosistem dari Accurate itu sendiri. Sebenarnya ada Accurate Desktop, cuma kita bahas di belakang saja. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus Accurate gitu? Kenapa kok enggak software yang lain? Kan ada banyak tuh. Sebenarnya ya, teman-teman untuk memilih software akuntansi itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman sendiri. Oke, bentar. Oke, seperti yang saya bilang, ketika teman-teman memilih software, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan bisnis sendiri. Nah, cuma ada beberapa apa ya kelebihan yang Accurate itu punya. Yang pertama adalah tentu Accurate itu merupakan produk lokal, produk yang sudah digunakan banyak perusahaan di Indonesia. Tentunya ketika teman-teman seorang pelajar nih misalkan kalau mau belajar software ya, itu pilihlah software yang banyak digunakan perusahaan. Kenapa? Karena semakin banyak yang menggunakan berarti semakin banyak kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan kayak gitu. Kemudian untuk pengguna Accurate Desktop, Accurate itu kan terbagi jadi dua ya, ada desktop dan juga ada yang online. Untuk pengguna desktop sendiri itu sudah digunakan oleh 200 lebih user teman-teman. Dan yang online itu 80.000 user. Nah, kenapa kok kebanyakan yang desktop, Kak? Kan tadi ini seminarnya kan webinarnya Accurate Online. Nah, karena yang versi desktop sendiri itu sudah lebih lama muncul dibandingkan dengan yang desktop punya kayak gitu. Nah, alasan yang kedua juga kenapa teman-teman kok lebih memilih Accurate Online, lebih milih Accurate dibandingkan software-software yang lain, karena Accurate sendiri itu sudah bekerja sama dengan education partner, yaitu 300 SMK maupun SMU dan 100 perusahaan 100 perguruan tinggi. Jadi Accurate sendiri pun itu sudah membangun ekosistem bisnisnya sampai dengan masuk ke lembaga-lembaga pendidikan supaya nanti mereka bisa menjadi tenaga kerja yang paham software mereka sehingga ketika tenaga kerja yang tersedia di pasar itu banyak yang menguasai software akuntansi, harapannya adalah semakin banyak perusahaan-perusahaan yang melirik Accurate menjadi software pilihan mereka kayak gitu. Oke, next. Nah, ini buat teman-teman yang pengen tahu nih, karena ini temanya pengenalan, agak afdol rasanya kalau kita nggak
tahu sejarahnya Accurate itu berdiri. Yang pertama, Accurate itu sendiri muncul pertama kali itu tahun 99, teman-teman. Itu Accurate 2000. Nah, baru 3 tahun setelahnya itu muncul Accurate 2, versi 2. Nah, 3 tahun berikutnya lagi itu muncul Accurate 3. Tahun 2009 itu Accurate 4, tahun 2015 itu Accurate 5. Nah, baru tahun 2015 ini Accurate Desktop itu mulai berhenti untuk di-develop oleh perusahaan software Accurate-nya sendiri. Kenapa? Karena 2 tahun setelahnya mereka fokus untuk mengembangkan Accurate berbasis online, sorry. Nah, itu timeline-nya dari itu. Nah, kemudian buat teman-teman yang nggak tahu, saya udah sempat singgung sebenarnya ini yang dari tadi. Gimana sih cara kerja Accurate? Accurate itu sebenarnya sama dengan software-software yang lain. Prinsip software akuntansi itu pasti sama. Yang pertama, pasti mereka ngekat proses-proses manual. Yang pertama, yang harusnya kita melewati siklus akuntansi untuk memproses bukti-bukti transaksi tersebut menjadi laporan keuangan, yaitu kalau dari bukti transaksi harus ke jurnal, dari jurnal harus ke buku besar, dari buku besar harus ke neraca saldo, baru menjadi laporan keuangan. Itu sebenarnya proses siklus akuntansi nggak sederhana itu. Jurnal itu pun masih dibagi menjadi beberapa. Ada yang jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, dan jurnal yang lain. Buku besar pun demikian, itu ada banyak. Neraca saldo pun juga demikian. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan proses manualisasi akuntansi, berarti kita melakukan banyak sekali proses-proses yang panjang kayak gitu. Nah, Accurate atau software akuntansi itu hadir untuk melakukan eliminasi proses-proses tersebut, di mana Accurate itu bisa mengkonvert bukti transaksi menuju langsung ke laporan keuangan kayak gitu. Begitulah cara kerja dari Accurate Online. Oke, saya sempat singgung tadi mengenai kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, kelebihan dari Accurate itu sendiri itu pertama pasti ini berdasarkan pengalaman saya. Teman-teman bisa sharing juga di kolom section. Kalau teman-teman sudah mempelajari beberapa software akuntansi, kalau sepengalaman saya, Accurate Online itu jauh lebih mudah atau user friendly, nggak terlalu rumit kayak gitu. Saya sudah mempelajari iPOS, mempelajari Zahir, sama jurnal, dan menurut saya yang paling mudah, sebenarnya ini sangat subjektif, tapi menurut saya yang paling mudah dipahami itu adalah Accurate Online, kayak gitu. Bahkan dibandingkan dengan Accurate Desktop sekalipun. Kemudian kelebihan yang kedua adalah karena ini produk lokal, pasti sesuai dengan PSAK. PSAK ini kan apa ya? Kita sebagai akuntan itu kan pasti tunduk dengan yang namanya PSAK, Peraturan Standar Akuntansi kayak gitu. Nah, ini karena produk lokal pasti sudah sesuai, pasti sudah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan kalaupun ada peraturan yang berubah, pasti nanti dari software Accurate sendiri itu pasti langsung memperbarui. Teman-teman kalau misal sudah menggunakan Accurate online maupun desktop, pasti menyadari sesuatu hal, di mana metode perhitungan persediaannya di Accurate Desktop itu masih terdiri dari 3, itu FIFO, LIFO, sama average. Nah, kalau di Accurate Online itu sudah 2, FIFO sama average. Kenapa? Karena yang LIFO itu sudah tidak diperkenankan untuk diberlakukan di Indonesia kayak gitu. Kemudian kelebihan yang ketiga pasti fitur perpajakannya juga disesuaikan dengan peraturan di Indonesia. Kemudian fitur lengkap dengan harga kompetitif. Sebenarnya untuk harga ini relatif, tapi salah satu yang paling affordable lah untuk ukuran software akuntansi kayak gitu. Nah, next. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan fitur-fitur Accurate Online kayak gitu. Nah, apa saja sih Bentar, fiturnya? Kak. Bentar. Oke. Nah, dari sini teman-teman ada pertanyaan tidak? Silakan yang mau bertanya dipersilakan. Sebelum kita masuk ke pengenalan fitur dari software Accurate Plan. Silakan langsung mic atau send. Hai, Somana-san. Oh, sorry. Oh, iya. Boleh banget teman-teman kalau misal ada diskusi yang pengen didiskusikan, monggo. Silakan.
Oke, tidak ada yang bertanya ya. Jadi monggo silakan Mas dilanjut lagi. Oke, sekarang masuk ke materi intinya sebenarnya. Tadi itu pendahuluan saja, karena tujuan dari webinar ini adalah mengenalkan fitur-fitur dari Accurate Online itu sendiri. Oke, sebentar saya minum sebentar ya, teman-teman ya. Bentar, bentar. Oke, kita mulai dari modul. Nanti modul ini ada penjelasannya masing-masing di belakang. Yang pertama, ada berapa nih total? Ada sekitar 11 modul. Yang pertama kan ada modul pengaturan sampai dengan accurate post. Nah, teman-teman, accurate post ini nggak bakal ada kalau teman-teman apa ya, ibaratnya accurate post ini add-ons-nya dari mereka lah, add-on atau fitur tambahan. Kalau misal unit bisnis usaha teman-teman itu membutuhkan yang namanya aplikasi kasir. Jadi kalau teman-teman unit bisnis usaha teman-teman itu nggak butuh aplikasi kasir, ini nggak bakal ada di modul Accurate Online-nya kayak gitu. Nah, jadi fitur standarnya sebenarnya ada 10, cuma ini fitur Accurate Post-nya ini adalah fitur tambahan add-ons dari Accurate. Oke, nanti kita bahas satu-satu pengaturan itu perusahaan. Buku besar kas penambahnya itu seperti apa. Nah, untuk yang pengaturan ini kita nanti apa ya, intinya kita bisa bebas mengatur apa saja, nanti siapa saja yang boleh masuk ke akunnya, eh, siapa admin mana saja yang boleh input penjualan atau semacamnya kayak gitu. Dan juga ada fitur perusahaan. Nah, ini untuk melakukan input-input mengenai daftar company profile lah istilahnya. Entah kebijakan absensinya seperti apa, kebijakan metode perhitungan metode persediaannya seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian ada fitur buku besar ini untuk melakukan pencatatan akun perkiraannya itu bisa dilakukan di buku besar. Kemudian ada kas dan bank untuk mencatat transaksi-transaksi yang menggunakan kas dan bank. Kemudian ada siklus penjualan dan pembelian ini yang nanti bakal kita lebih bahas sedikit lebih rinci dibandingkan dengan fitur-fitur yang lain. Kemudian ada persediaannya. Di persediaan ini kita bisa melakukan apa ya, cek apa saja persediaan yang tersedia untuk dijual itu berapa, barang yang rusak itu berapa. Pokoknya intinya persediaan yang tersedia di gudang itu berapa. Kemudian aset tetap ini kita bisa melakukan yang namanya proses pencatatan aset tetap. Kemudian ada yang namanya Smart Link Tax. Ini yang sempat saya singgung sedikit di materi pendahuluan, di mana Smart Link Tax ini bisa langsung link ke aplikasi perpajakannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk menghitung perpajakan karena sudah tersedia. Kemudian ada daftar laporan. Nah, daftar laporan ini kalau teman-teman ketahui, misal seorang mahasiswa akuntansi atau belajar akuntansi atau akuntan, yang sesuai dengan standar PSAK biasanya itu laporannya itu ada 5. Yang pertama kan neraca, laba rugi, kemudian apalagi ya, laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan ekuitas sama CLK. Nah, di software Accurate sendiri itu ada banyak laporan, itu ada sekitar 200 lebih laporan. Teman-teman bisa langsung explore sendiri laporan apa yang teman-teman mau kendaki, dan yang paling istimewa adalah teman-teman bisa melakukan modifikasi sendiri laporan yang diinginkan oleh teman-teman kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan siklus penjualan ya, karena inti dari arus bisnis itu kan penjualan dan pembelian ya. Nah, ini dari alurnya penjualan, siklus penjualan. Yang pertama kan biasanya, oh sorry sorry, kok penjualan dulu, harusnya pembelian dulu. Nah, oke, wait, agak kehalang bentar. Oke. Nah, untuk siklus pembelian, biasanya ini pembelian itu dilakukan oleh orang gudang. Kenapa? Karena orang gudang itu yang paling tahu kebutuhan apa saja yang perlu di restock, barang-barang apa saja yang perlu dibeli, barang-barang apa saja yang kayaknya ini udah nggak ada permintaan di pasar, jadi kita udah nggak beli lagi. Jadi semua informasi tentang pembelian itu biasanya orang gudang yang tahu. Jadi siklus pembelian itu dimulai dari permintaan dari orang gudang untuk melakukan pesanan pembelian. Sorry. Nah,
Biasanya setelah pesanan pembelian disampaikan ke supplier, biasanya nanti supplier itu akan memproses. Nah, nanti setelah diproses, ketika supplier sudah oke, sudah deal dengan harganya, biasanya supplier nanti akan ngirim eh, barangnya ke kita selaku konsumennya. Nah, nanti setelah barang itu dikirim, nanti kita akan menerima faktur pembelian. Nah, nanti baru kita bisa melakukan pembayaran pembelian. Nah, ada juga nanti ada yang namanya retur pembelian, artinya pengembalian barang kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang tahu nggak antara perbedaan antara retur pembelian dengan klaim? Kira-kira ada yang ngerti nggak? Karena retur pembelian dengan klaim itu prinsipnya sama sebenarnya, sama-sama mengembalikan barang yang habis dibeli, gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ngerti bedanya klaim dengan retur pembelian di sini? Belum tahu, Kak. Oke. Gini, sebenarnya konsep dari retur pembelian dengan klaim itu konsepnya sama, cuma memiliki perbedaan. Contohnya kayak gini, kalau klaim, misal nih kita melakukan pembelian ke supplier, barangnya datang set gitu, ada misal ada 10 barang, kemudian ditemukanlah nih barang yang rusak dua. Nah, kita melakukan klaim ke supplier, ini ada barangmu yang rusak, ini tak kembalikan. Nah, terus suppliernya kirim balik barang yang baru. Nah, itu namanya klaim. Nah, kalau retur itu enggak. Retur itu artinya ya kita cuma mengembalikan barang yang rusak aja. Misal tadi contohnya ada barang yang datang ke kita 10 gitu, 10 jenis barang. Ada yang rusak dua. Ya wis, kita eh, kirim ulang ke suppliernya, itu langsung mengurangi faktur pembelian kita. Jadi kita hanya cukup membayar 8, nggak membayar 10. Nah, nanti suppliernya nggak kirim barang baru. Nah, itu perbedaan antara retur dengan klaim. Jadi jelas ya bedanya ya, meskipun sama-sama mengembalikan barang, tapi sistematisnya berbeda kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hampir sama siklusnya. Siklusnya itu ada pesanan di Akurit online-nya itu pesanan pembelian, ada penerimaan barang, uang muka, faktur pembelian, pembayaran pembelian dan retur pembelian. Nah, harga pemasok ini untuk mengatur ketika teman-teman misal ada satu pemasok khusus nih, teman-teman kontrak eh, pengen bayar dengan harga sama tapi belinya secara 5 tahun. Nah, ini teman-teman bisa atur di sini. Nanti kalau misalnya harga dari suppliernya itu tiba-tiba berubah dari kesepakatan awal, nanti bisa muncul notifikasi. Nah, ini akan mempermudah teman-teman melakukan controlling budget kayak gitu. Nah, kategori pemasok ini teman-teman bisa gunakan untuk melakukan klasifikasi pemasoknya. Contoh misal teman-teman melakukan klasifikasi pemasok luar negeri, misal dalam negeri, atau pemasoknya dibedakan antar kota kayak gitu, antar kota dan dalam kota. Misal itu teman-teman bisa banget dimasukkan di sini. Nah, kemudian daftar pemasoknya biasanya di sini. Kemudian ada yang namanya transfer pemasok. Nah, Accurate sendiri itu juga melakukan kerjasama dari berbagai bank ya, tapi nggak semua bank sih. Nah, itu bisa banget itu langsung otomatis ketika sudah muncul perintah pembayaran itu langsung banknya langsung otomatis melakukan pembayaran secara otomatis begitu. Nah, itu siklus pembelian. Oke, lanjut kita lanjut. Oh, ada pertanyaan Kak Azam. Kita stop dulu ya. Bacakan dari Oh, banyak yang nanya ternyata. Mbak Ayana Sari. Mas, saya ingin belajar tentang aplikasi Akibnet. Apakah bisa dipelajari dengan mandiri? Dan mulainya dari mana? Karena belum tahu sama sekali tentang Oke. Silakan, Mbak. Sebenarnya kalau saya ya, saya pribadi beranggapan bahwasanya semua hal itu pasti bisa dipelajari, baik kita dengan mentor, baik kita belajar secara mandiri, tinggal kita bagaimana melihat kapasitas diri kita. Kira-kira kita mampu nggak kalau bisa belajar sendiri? Atau jangan-jangan kita malah butuh mentor untuk belajar, gitu. Kenapa? Eh, karena kadang kita terlalu memaksakan diri untuk
belajar secara mandiri gitu. Akhirnya nggak bisa-bisa. Akhirnya kita banyak membuang waktu kita untuk belajar hal yang nggak mampu kita pelajari secara mandiri. Kalau saran saya sih buat Kak Muhayyana Sari, coba take a look to yourself, lihat diri sendiri, kira-kira mampu nggak aku belajar ini secara mandiri. Kalau memang mampu, silakan. Kalau memang nggak bisa, coba cari bantuan mentor, kayak gitu. Nah, itu sih yang bisa saya jawab mengenai akurat online. Nah, kalau saya sendiri beranggapan bahwasanya ya semua ilmu itu bisa kok dipelajari secara mandiri. Tinggal kita lihat kemampuan kita itu ada di mana, gitu. Akan lebih mudah kalau kita punya mentor untuk belajar, punya partner untuk belajar. Kenapa? Karena kalau kita salah, kita bisa dibimbing langsung. Kalau kita belajar sendiri, kalau kita salah, nggak ada yang membenarkan kita. Itu takutnya nanti malah apa ya, membuang-buang waktu dengan belajar hal yang salah kayak gitu. Coba deh Kak Muhayyana Sari lihat kira-kira bisa nggak saya belajar sendiri gitu. Kalau udah percaya banget, gas aja langsung belajar gitu. Itu sih yang bisa dipelajarin ya. Yang bisa saya jawab ya mengenai pertanyaan ini. Kalau saya yakin kalau saya sih yakin pasti bisa kok dipelajarin secara mandiri. Kalau mulainya dari mana nih? Mungkin pertama Kak Muhayyana Sari itu bisa mulai, nah ini yang tadi, melakukan perkenalan dulu, mengenali fitur-fiturnya. Nah gitu kan, kalau kita mengenali fitur-fiturnya dulu, nanti kita langsung ke next step-nya, itu belajar implementasinya, bagaimana, kayak gitu. Coba pelajari dulu mengenai fitur-fitur modulnya sih, kalau saya nyebut sih, modul dari yang ada di Akuret Online. Itu kan ada 11 modul total ya. 10 sampai 11 modul. Nah, itu Mbak Muhayyana Sari bisa cek di situ apa saja fungsinya modul ini apa, fungsinya modul ini apa, kayak gitu sih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi Kak Mayanasari, kami juga ada jasa untuk jika ada ingin belajar untuk lanjut Accurate Online, bisa langsung oleh KI kami ada program privat di rumahnya KI kami. Itu bisa di kontak langsung di WA admin yang ada di grup ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Zul nih. Coach izin bertanya, jika warung madu berat ya untuk finance-nya pakai Accurate apa, apakah cocok Kak? Oke, untuk Kak Zul. Zul ini cewek apa cowok ya? Zul. Ya pokoknya Kak lah, Kak ya lebih masuk ke cewek sama cowok ya. Oke, untuk Kak Zul, oh warung Madura ya, mentang-mentang saya orang Madura langsung Madura gitu. Kalau misal nih Madura itu kan identik dengan toko yang buka selama 24 jam kayak gitu ya. Kalau cocok enggaknya itu sebenarnya cocok-cocok aja. Kenapa? Karena Accurate sendiri itu bisa yang tadi salah satu kelebihannya itu adalah scalability. Jadi dia bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan atau semua alur bisnis mulai dari skala mikro sampai skala besar kayak gitu. Jadi ya apalagi kalau misal satu orang Madura punya warung kelontong 12. Nah, itu pasti butuh yang namanya accurate cost tuh. Kenapa? Kenapa? Karena nanti biar gak ribet nyatet penjualannya. Nah, apalagi kan kalau warung-warung Madura kan produknya ada banyak gitu ya, ada macam-macam. Nah, itu bisa bisa sebenarnya kalau bisa banget malah akan sangat membantu kalau kita pakai accurate itu. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita untuk men-tracking barang apa saja yang laku itu di warung itu. Kenapa? Nanti ketika itu sudah ada datanya, misal, produk ini, jajan ini yang paling laku. Nah, itu kan pemiliknya itu bisa melakukan keputusan, oh ini ditambah aja stoknya, biar kita nangkep semua potensi keuntungannya kayak gitu. Nah, sebenarnya warung-warung yang punya atau unit bisnis yang punya banyak produk itu sebenarnya sangat cocok untuk pakai Accurate kayak gitu. Apalagi punya banyak cabang gitu. Nah, itu malah lebih efisien. Kenapa? Karena Accurate sendiri ini bisa apa ya, dia satu database itu bisa multi cabang gitu. Nah, ini nggak banyak software yang bisa mengakomodir itu. Kalau misal warung Maduranya ada banyak, ada 15 misalnya. Nah, itu kan cukup bayar satu database saja.
sudah bisa multi cabang. Bayangin kalau misal software akuntansinya cuma satu database, satu cabang. Nah, itu kan berarti kita butuh 15 database kalau misal pakai software akuntansi yang non multi cabang kayak gitu. Itu sih yang bisa saya jawab sih. Oke, Kak. Terima Terima kasih. kasih membantu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon bersabar ya. Nanti kita di akhir acara juga Oke. ada sesi tanya jawab ya. Di yang belum terjawab bisa bersabar. Lebih lanjut. Saya sampai siklus pembelian ya, Mas Azam ya. Saya agak lupa soalnya. Ya, Iya, oke. Kalau gitu kita lanjut ke siklus selanjutnya, itu siklus penjualan. Nah, kenapa saya detailkan di penjualan sama pembelian? Karena memang arus bisnis ya intinya ya tentang menjual dan membeli. Membeli, menjual apa yang kita beli kan gitu. Nah, kalau untuk penjualan sendiri itu yang pertama ya pasti siklusnya ya ada penawaran penjualan. Kemudian baru terjadilah pesanan penjualan. Kemudian penjualan itu dilakukan pengiriman ke konsumen. Nah, kemudian muncullah juga faktor hampir sama sebenarnya siklusnya. Nah, baru terjadi yang namanya penerimaan penjualan dan retur penjualan. Gitu sih. Nah, siklusnya hampir sama, juga bisa teman-teman lihat di modul penjualan di sebelah mana ini? Kanan ya, sebelah kanan. Nah, itu juga teman-teman bisa dilihat di situ. Siklusnya hampir sama dengan siklus pembelian. Nah, di sini juga ada ini ya, kategori pelanggan, ada fitur kayak kategori pelanggan. Nah, sama seperti kategori apa tadi ya, kategori supplier, pelanggan itu juga bisa dikategorikan. Pertama mungkin eh, pelanggannya ada yang luar negeri, teman-teman bisa mau mau dibedakan atau langsung jadi satu. Kategori pelanggannya adalah kategori pelanggan umum. Kemudian ada kategori penjualannya juga. Nah, ini bisa teman-teman lakukan untuk apa ya? Kategori penjualan ini digunakan buat eh, entah itu penjualan secara eceran atau secara apa, kalau misal digabung itu namanya bundling ya, kayak gitu. Nah, itu bisa dibedakan. Nah, jenis pelanggannya juga bisa dibedakan, pelanggan eh, jenis-jenis pelanggannya juga, daftar pelanggannya itu nanti tercatat di pelanggan kayak gitu. Kemudian ada kalau misal ada penyesuaian harga diskon bisa diatur di kolom ini. Nah, kemudian kalau misal teman-teman punya apa namanya, punya sales yang keliling-keliling, itu bisa teman-teman atur di sini nih. Oh, kalau sales ini jualnya banyak, jadi komisinya bisa langsung ketahuan di sini gitu. Nah, ada fitur menarik juga dari Akurat Online, yaitu Smart Link e-commerce. Nah, teman-teman, Akurat Online sendiri itu sudah terintegrasi dengan berbagai e-commerce. Jadi kalau teman-teman punya usaha nih, punya usaha yang penjualannya itu semua ada di e-commerce. Nah, teman-teman cukup tinggal impor data-data penjualan yang ada di e-commerce ke Akurat Online-nya. Nanti langsung otomatis tercatat di situ. Kayak gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi nyatet satu-satu kayak gitu, nggak perlu. Tinggal menggunakan fitur Smart Link e-commerce-nya. Oke, next. Nah, ini penjelasan fitur utama, fitur-fitur yang tadi, yang 11. Yang pertama kan ada akses pengguna dan keamanan. Nah, teman-teman bisa melakukan akses spesifik ke pengguna tertentu. Ini namanya otorisasi. Jadi teman-teman bisa atur, terutama manajer ya mungkin ya yang ini ya. Jadi manajer itu bisa mengatur, oh admin ini uh, cuma admin ini yang boleh mengakses akurat online-nya, yang lain nggak boleh gitu. Atau pembatasan akses berdasarkan hari dan waktu. Nah, ini juga bisa dilakukan di akurat online. Jadi nggak sembarang orang bisa mengakses gitu. Sebagai seorang akuntan kan kita harus punya itu ya, punya apa ya, jiwa-jiwa konservatisme ya, prinsip-prinsip kehatian. Jadi yang namanya akses ini sangat urgent kalau untuk seorang akuntan. Kemudian ada juga log aktivitas setiap pengguna. Jadi bakal ketahuan nih kalau misal di satu akun database itu yang berkepentingan itu ada 2 orang misalnya. Kalau misal terjadi salah pencatatan, itu bisa langsung kelihatan di log aktivitasnya. Misal pengguna A ini baru melakukan ini, baru melakukan itu kayak gitu. Nah, itu bisa kelihatan gitu. Kemudian ada tersedia juga log jurnal lengkap di situ juga. Ini biasanya ada di mana? Di tampilan awalnya. Oke, lanjut.
Nah, penjualan piutang ini sudah saya jelaskan di siklus tadi. Jadi proses pencatatannya disesuaikan dengan alur bisnis. Nah, ini penting banget teman-teman ketahui. Disclaimer dulu bahwasanya sistem pencatatan akuntansi di Accurate Online itu antara unit bisnis dengan yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Contoh misal di bidang manufaktur deh, sama di bidang retail. Retail misal dia itu punya banyak toko, itu punya banyak outlet. Nah, biasanya kalau punya banyak outlet itu biasanya pakai accurate post. Jadi sistem pencatatan penjualannya itu nggak dilakukan oleh adminnya, biasanya oleh kasirnya. Itu sudah terotomatisasi yang pakai accurate post tadi. Nah, kalau dia manufaktur, dia produsen, dia nggak punya toko, dia kan penjualannya itu yang melakukan pencatatan itu adminnya sendiri langsung. Jadi ya gitu ya, harus dicatat bahwasanya pencatatan itu sesuai dengan alur bisnis masing-masing. Kemudian di fitur ini juga dapat mencetak sekaligus mengirim invoice dokumen via email ke ke konsumen maksudnya. Kemudian juga customisasi tampilan invoice sesuai kebutuhan. Jadi invoice yang ada di mana di Accurate Online itu bisa di custom sendiri sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Kemudian juga yang namanya penjualan kan nggak selalu tunai ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk laporan piutang per pelanggan. Jadi nanti ketahuan yang sering melakukan pembelian kredit itu pelanggan mana gitu maksudnya. Jadi kita bisa melakukan analisa pelanggan. Oh, ini kayaknya kredit terus, ini kayaknya bukan pelanggan bukan pelanggan prospek kayak gitu. Jadi melalui laporan ini kita bisa melakukan analisa-analisa yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan yang baik kayak gitu. Kemudian import transaksi dari marketplace ini yang saya sebutkan tadi dengan Smart Link. Oke, lanjut ke fitur pembelian dan utang. Tadi kan penjualan dan utang. Ini pembelian dan utang. Kenapa? Karena kita membeli ke orang lain ya artinya utang. Kalau kita orang lain membeli ke kita, terus dia kredit, itu berarti namanya piutang kan. Nah, sama juga proses pembeliannya ini juga sesuai dengan alur bisnis masing-masing. Jadi bisa saja antara unit bisnis yang satu dengan yang lain itu berbeda kayak gitu. Hampir sama teman-teman, fitur-fiturnya sama dengan penjualan dan piutang tadi. Invoice-nya bisa di custom, bisa mencetak sekaligus mengirim invoice dokumen via email, sama laporan, ini laporan utang ya harusnya. Laporan utang per supplier kalau gitu kan. Nah, kemudian juga ada persediaan tadi, modul persediaan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur berbagai jenis persediaan. Persediaan kan ada persediaan dagang, jasa, dan juga grup. Nah, grup ini misal persediaannya itu dilakukan bundling. Nah, kemudian perhitungannya untuk khusus yang Accurate Online itu cuma FIFO dan average gitu. Kenapa? Karena yang sesuai dengan peraturan PSHK sekarang itu yang diakui cuma FIFO dan average gitu. Kemudian di fitur persediaan ini juga bisa multi price level sama multi unit dan multi warehouse. Jadi sudah multi gudang nih, nggak cuma dari single gudang doang. Dan juga harganya juga bisa beda-beda gitu. Oke, untuk selanjutnya ada modul kas dan bank. Nah, ini fitur yang mungkin sangat apa ya, sangat pasti digunakan lah. Kenapa? Karena semua transaksi kita itu kan pasti ya kalau nggak lewat tunai ya lewat bank. Pasti yang kebanyakan sih lewat bank sih. Kenapa? Karena ya untuk menjaga efisiensi itu tadi. Nah, ini di sini di fitur kas dan bank kita bisa mengimpor rekening koran untuk melakukan rekonsiliasi. Biasanya pencatatan bank dengan akuntan perusahaan itu pasti berbeda. Ada beberapa penyebabnya gitu. Nah, untuk itu dilakukanlah rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya menyamakan laporan yang ada di bank dengan laporan keuangan perusahaan. Nah, biasanya kalau kita akuntan menghitung secara pribadi itu agak ribet juga. Kenapa? Ya, bayangin aja kan kalau misal nih di sini sudah melakukan transfer ke supplier misal kayak gitu. Itu di jam misal di jam 6
malam gitu, di jam 6 sore lah ya, di jam 6 sore atau malam gitu. Nah, di akuntan perusahaan itu pasti sudah mencatat itu sebagai pengeluaran. Cuma di bank itu karena sudah nggak masuk jam kerjanya, itu pasti ditangguhkan ke hari berikutnya. Nah, disitulah muncullah perbedaan antara laporan keuangan bank dan laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu dilakukan rekonsiliasi. Nah, dengan adanya software akuntansi Accurate Online ini, itu bisa langsung diimpor saja, nggak perlu dihitung lagi. Jadi nanti langsung otomatis terrekonsiliasi secara otomatis kayak gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bisa terhubung dengan smartphone e-banking untuk dapat mengimpor rekening korannya secara langsung. Kemudian mencatat transaksi kas dalam berbagai macam mata uang. Nah, penting juga buat software akuntansi itu bisa multi level mata uang gitu ya. Jadi nggak cuma mentang-mentang usahanya di luar negeri, kalau kita mau ekspansi ke luar negeri kan harus menggunakan mata uang lain ya. Nah, kalau misal software akuntansinya nggak mengakomodir kepentingan itu, pasti akan terkendala. Nah, untungnya Accurate Online itu sudah multi mata uang, jadi bisa kita lakukan di sini kayak gitu sih. Oke, kemudian ada cost dan profit center. Nah, di sini eh, teman-teman bisa mengkategorikan biaya atau keuntungan berdasarkan cabang, departemen, dan proyek. Nah, untungnya juga di Accurate Online itu, yang saya sebutkan tadi, itu sudah multi cabang ya. Jadi, kita bisa tahu toko-toko atau misal kita punya cabang banyak, punya departemen atau proyek, kita bisa tahu outlet mana yang untungnya paling banyak, itu outlet mana yang paling rugi. Ya, kan? Itulah untungnya software akuntansi yang bisa multi cabang. Jadi lapornya bisa kita analisis secara cepat kayak gitu. Kemudian membuat laporan laba rugi per cabang dan departemen. Nah, ini juga laporan laba ruginya juga bisa dilihat per cabang. Oke, sorry, sebentar. Nah, kemudian ada aset tetap. Nah, aset tetap itu kan pasti ada metode perhitungannya ya, perhitungan aset tetap. Mungkin yang paling sederhana itu mungkin dihitung gini, misal asetnya misal 100 juta, umur ekonomisnya misal 10 tahun. Nah, wes tinggal 100 juta bagi 10 tahun. Dibagi 10 tahun terus dibagi 12 gitu. Nanti ketahuan biaya penyusutannya per bulan itu berapa. Cuma kan metode perhitungan biaya tetap nggak cuma itu, ada metode-metode yang lain gitu. Nah, ini kalau misal kita hitung secara manual itu agak rumit. Kenapa tadi? Karena rumusnya itu agak membingungkan juga. Nah, kalau misal kita udah pakai software, itu tentu kita tinggal atur di awal metode penyusutannya itu pakai apa, nanti langsung dihitungkan oleh softwarenya sendiri. Nah, itu yang saya sebut uh, semua proses manual itu tereliminasi dengan adanya software akuntansi. Kemudian dapat langsung mencatat revaluasi atau penghentian aset tetap. Nah, kalau misal aset tetapnya udah dianggap sudah tidak tidak layak digunakan, sudah rusak, nah itu bisa langsung di stop kayak gitu. Kemudian dapat memantau keberadaan lokasi aset. Nah, ini saya sendiri juga kurang apa ya? Saya sendiri kalau misal kita punya banyak kantor, kita punya banyak cabang itu agak susah memantau keberadaan lokasi asetnya. Nah, melalui software ini kita langsung bisa melacak aset kita itu ada di mana saja gitu. Nah, kemudian yang pasti, oh sorry sorry. Kemudian yang pasti yang terakhir adalah output dari segala proses akuntansi itu pasti kan laporan keuangan ya. Nah, yang saya sebut tadi laporan keuangan kalau di software akuntansi itu nggak cuma laporan keuangan yang 4 gitu. Laporan keuangan 4 yang secara umum yang tadi laba rugi, neraca, kemudian arus kas, perubahan ekuitas. Nah, itu nggak cuma itu. Jadi di software akuntansi itu, software Accurate Online itu sudah banyak sekali, bahkan ada 200 lebih jenis laporan yang bisa teman-teman akses di sana. Kayak gitu. Ada laba rugi, arus kas. Nah, bahkan juga kalau teman-teman seorang analisa keuangan yang biasanya menghitung rasio keuangan, nah itu sudah juga otomatis ada di sana gitu. Nah, utang piutang, baik utang piutangnya, penjualan, pajak, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir adalah fitur perbajakan. Nah, teman-teman bisa ekspor langsung transaksinya ke e-fakturnya. Jadi nggak perlu lagi buka ke e-faktur untuk laporan, nggak lah, tapi langsung langsung bisa ekspor. Kita tinggal ambil dari data dari e-fakturnya, kita langsung bisa impor di Accurate Online-nya. Gitu.
Ini membantu perhitungan PPN, PPh 21, PPh 23 kalau misal unit bisnis usahanya itu sudah melalui tahap sudah dikategorikan sebagai unit wajib pajak badan gitu. Sudah memasuki tahap wajib pajak badan itu semua kebijakan perpajakannya itu bisa langsung dihitung, kemudian mendukung e-filing atau proses perpajakan secara otomatis. Nah, udah sih selesai. Nah, ini udah selesai Mas Hasan. Jadi, dengar ya suara saya, Kak, ya? Oke, dengar-dengar. Oke. Terima kasih banyak atas materi yang sudah diberikan. Mungkin kita eh, cek-cek nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dari Kak Nabila. Kak, accurate apa cuma bisa digunakan di gudang saja? Kayak gitu, Kak. Mohon, silakan jawab. Oke, apakah akurat itu bisa digunakan di gudang? Enggak sebenarnya. Apa? Karena intinya software akuntansi itu untuk unit bisnis usaha gitu loh. Apa bisa digunakan di gudang, bahkan gudang itu bahkan apa ya namanya ya? Bahkan fungsi utama dari software akuntansi itu untuk unit bisnis usaha. Cuma bisa juga kita digunakan sebagai admin gudang misalnya. Nah, itu bisa juga menggunakan Accurate. Karena apa? Karena ada fitur persediaan itu tadi. Nah, apakah selain unit bisnis gudang? Ya enggak, ya enggak. Karena memang fungsi utamanya adalah untuk pencatatan akuntansi sebuah perusahaan gitu. Gitu sih yang bisa dijawab. Oke. Jawabannya ya enggak, tapi bisa dilakukan di semua unit bisnis usaha. Jadi gitu ya Kak Nabila. Jadi accurate ini bisa digunakan untuk jenis semua unit usaha. Jadi tidak hanya di gudang saja. Selanjutnya di pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk bisnis bidang manufaktur, apakah bisa menggunakan accurate? Bisa dijawab Kak. Oke. Ah, Oke, sorry, sorry. Tadi terkendala sedikit. Tadi pertanyaannya bisa diulang, Mas Azam? Pertanyaannya tadi ya, Kak, untuk bisnis bidang manufaktur, apakah bisa menggunakan software accurate? Oke. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi salah satu keunggulan software itu adalah scalability. Jadi dia itu bisa digunakan dari segala macam jenis usaha, mulai dari jasa, manufaktur, sampai ke jasa manufaktur sama dagang gitu. Nah, jadi semua unit bisnis usaha itu bisa tercover. Cuma mungkin kompleksitasnya itu perlu disesuaikan lagi gitu. Nah, di desktop sendiri itu kan ada berbagai macam versi, ada deluxe, enterprise dan macam-macam. Kalau pakai desktop itu mungkin bisa pakai enterprise-nya atau pakai deluxe-nya gitu. Cuma kalau online itu bisa karena ada fitur add-ons-nya dari itu. Tinggal kita bersedia nggak bayar fitur add-ons itu sih. Kalau bisanya ya bisa pasti. Oke, jadi gitu ya. Selanjutnya dari Kak Zulaki nih. Yang fitur e-commerce ini apakah harus accurate online coach? Silakan. Oke. Dengan keterbatasan informasi yang saya punya, saya untuk yang desktop ya, saya belum ngecek apakah bisa apa enggak. Cuma yang pasti yang online itu pasti bisa karena memang fitur unggulan dari mereka. Nah, kalau software akuntansi yang lain, saya belum ngecek sih ada apa enggak mengenai fitur e-commerce-nya gitu sih. Jadi yang pasti ada itu yang bisa saya sampaikan adalah Accurate Online itu support aplikasi e-commerce. Untuk yang software akuntansi, saya punya keterbatasan informasi gitu sih. Karena memang sehari-harinya ya bergaulnya sama Accurate Online. Gitu sih.
Oke, gitu ya jadi Kak Zul. Eh, Selanjutnya, kalau saya punya banyak cabang nih Kak, gimana? Apakah pakai banyak database juga? Gitu. Oke, nah ini juga menjadi salah satu fitur unggulan dari Akuret Online sendiri. Buat teman-teman yang kalau nggak salah ya, jadi per database itu kita tuh harus bayar gitu. Kalau kita nambah database itu bayar. Jadi bayangin teman-teman kalau misal software akuntansinya itu nggak support multi cabang. Nah, berarti kalau nggak support multi cabang itu kita harus punya banyak akun database kayak gitu. Nah, untungnya di Akuret Online itu kita support multi cabang. Siapa tadi yang nanya? Mbak atau Kaknya itu kita bahkan Akuret itu bisa support multi cabang gitu. Jadi bisa banget kalau misal unit bisnis usahanya itu misal di bidang retail, misal outletnya ada banyak itu bisa banget pakai Akuret Online. Kenapa? Karena memang support multi cabang. Nanti bisa dilihat di situ laporan laba ruginya per cabang itu berapa, per outlet itu berapa. Jadi memudahkan kita untuk melakukan analisa kira-kira outlet saya yang ramai itu yang mana, outlet saya yang kurang ramai itu yang mana. Nanti kan bisa muncul evaluasi kayak gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung di chat ya Kak. Ya. Baik, boleh tanya melalui Bisa, bisa, silakan, silakan, silakan ya. Kak. Salam kenal Mas Imam. Saya kebetulan juga alumni akuntansi UTN, cuman cukup lama lah. Mungkin Mas Imam masih fresh-fresh gitu. Mhm. Nah, ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Mas yang mungkin masih menggeluti di dalam pikiran saya karena kebetulan saya berangkat dari memang ada usaha itu. Yang pertama di usaha dagang, yang kedua di jasa. Nah, di sini memang saya belum selama merintis usaha itu belum menggunakan yang namanya laporan keuangan, baik itu secara manual maupun akurat ini. Jadi karena ini ilmu yang sangat bermanfaat, jadi saya terima kasih banyak Mas. Jadi pertanyaannya adalah untuk jasa sendiri kan karena saya punya usaha jasa itu di bidang salon. Jadi di jasa itu kan kadang saya juga menjual barang. Jadi semi-semi dagang lah. Oke. Iya. Jadi itu apakah cocok juga nanti kalau pakai akurat dengan semi-semi jasa dan dagang tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, uh, ini kan terkadang kan saya juga tidak sempat misalnya untuk membuat laporan keuangan. Nah, uh, misalnya ini laporan keuangan karena tadi tadi saya juga belum kurang menyimak, uh, memakai handphone juga bisa nggak pakai aplikasi tersebut? Nah, itu menurut Mas Imam bagaimana? Oke. Dengan siapa Mas saya bicara ini? Boleh tahu? Dengan Mas Faisal, Mas. Oke, Mas Faisal. Oke, ada dua poin yang saya catat di sini. Pertama, saya punya usahanya jasa salon gitu ya. Terus kita Mas Faisal juga menjual menjual barang-barang yang berkaitan dengan salon, misal minyak rambut atau segala macam gitu ya. Nah, apakah cocok menggunakan software akuntansi gitu ya, Mas ya? Saya konfirmasi dulu. Benar ya begitu ya pertanyaannya ya? Halo? Nah, Faiz. Iya, betul Mas. Oke, betul. Kemudian yang kedua, eh, karena Mas Faisal itu dengan kesibukannya jadi nggak sempat bikin laporan keuangan, apakah bisa dihandle dengan yang namanya aplikasi Android gitu ya Mas ya? Oke, yang saya tangkap sih seperti itu. Jadi saya izin menjawab dulu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misal ini kurang menjawab atau gimana. Nah, kalau untuk jenis usaha Mas sendiri itu kan salon ya, jadi kan
memang sebenarnya masuk jasa, tapi kita juga menjual barang sekaligus. Nah, itu kan bisa bisa Mas kalau kita menggunakan software akuntansi. Entah apapun nanti pilihan Mas Faisal itu mau pakai software akuntansi apa, itu yang jelas bisa. Kenapa? Tinggal kita eh, atur di produknya. Produknya itu apa? Pertama kan ada jasa tuh, produk jasa salon. Kemudian ada produk perintilan-perintilannya. Nah, itu tinggal Mas Faisal masukkan di situ produk yang Mas Faisal jual. Nah, itu kan misal ada minyak rambut, misal ada apa lagi ya, eh, powder dan segala macam. Nah, itu tinggal Mas Faisal masukkan di persediaannya. Nanti tinggal ketika pencatatan pembelian nanti bisa dilakukan pencatatan di situ. Kayak gitu sih. Kemudian yang kedua, eh, mengenai bisa nggak sih kita handle pakai aplikasi Android? Sebenarnya aplikasi akuntansi itu nggak cuma berbasis web, Mas. Ada juga yang berbasis aplikasi Android. Contohnya yang punya Accurate itu ada Accurate Lite yang versi Android. Kemudian yang saya tahu ya, itu ada juga ada namanya aplikasi kasir sih. Itu juga berbasis Android. Kemudian ada apa lagi ya? Saya agak lupa, cuma yang jelas yang saya tahu itu ada buku kasir yang untuk kita bisa melakukan pencatatan melalui aplikasi Android. Kayak gitu sih. Kemudian eh itu sih mungkin kalau misal nggak punya waktu itu pentingnya kita punya admin Mas Faisal. Jadi kita bayar admin untuk melakukan menghandle semua semua kegiatan keuangan kita supaya kita nanti kalau nggak punya punya usaha tapi nggak punya laporan keuangan kan agak bingung gitu, agak bingung juga nanti kita ngelacaknya kita untung apa rugi itu gimana gitu loh. Nah, jadi semoga Kebetulan Mas. ini ada dua usaha, Mas. Yang pertama Hmm. kan dagang, bidang toko, kita jual barang kayak barang-barang kebutuhan Agak kurang pokok. jelas Mas Faisal. Iya, halo? Ya, oke. Sebentar saya izin pakai headset kalau gitu. Iya, Mas, bisa mendengar, Mas. Bisa dilanjut ya Mas Faisal pertanyaannya. Ya, kebetulan yang ini ada dua usaha yang kami jalankan. Yang pertama itu di usaha dagang, perusahaan dagang lah, UMKM yang bergerak di bidang kita menjual barang kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Terus yang kedua memang di jasa di salon tersebut, tapi di jasa itu memang kita jual barang seperti minyak rambut, sabun ataupun lembab dan lain sebagainya lah, kebutuhan-kebutuhan yang ada di salon misalnya. Itu Mas. Terus mungkin di sini kan tadi Mas memaparkan terkait keunggulan Accurate tersebut. Mungkin apakah ada kelemahan Mas ketika kita memakai Accurate tersebut? Misalnya ada kelemahan tertentu di beberapa uh, di berapa gitu misalnya ataupun apalah gitu Mas. Untuk kelemahan Mas yang pasti ya, tiap software itu pasti memiliki titik kelemahannya masing-masing gitu. Jadi Ya, Mas. eh, nggak ada semua hal itu yang sempurna itu Mas. Jadi ya contohnya ya misal ya Accurate Online itu sendiri pasti punya kelemahan. Mungkin yang saya ngerti ya kelemahannya Accurate Online itu yang pertama pasti ada beberapa karena ini berbasis web, pasti ada beberapa kendala yang kita hadapi. Contoh misal webnya error kayak gitu. Nah, ketika webnya error, kita harus nunggu dan ketika kita harus nunggu pasti ada kendala dari pencatatan kayak gitu. Nah, kemudian juga mungkin mungkin ini ya, karena ini semua berbayar itu pasti tidak semua bisa mencapai harga yang ditawarkan oleh Accurate Online sendiri. Jadi ya tinggal Mas Faisal nanti sesuaikan dengan budget berapa yang Mas Faisal siap untuk melakukan proses otomatisasi di laporan keuangan usaha sampean gitu. Nah, karena usaha sampean kan ada dua tadi yang bergerak di Ya. dagang, bergerak di jasa. Nah, saran saya sih mending pelaporan keuangannya tetap terpisah gitu. Yang jasa, Ya. yang salon, gimana? Ya berarti terpisah berarti. Iya, tetap terpisah. Oh, jadi maksudnya Mas Faisal itu nanti bisa nggak sih dua perusahaan saya itu jadi satu laporan keuangan gitu ya? Ya, mungkin bisa. Nah, itu saya apa ya? Kayak misal saya kurang paham sih mengenai itu. Jadi kalau saya sih sebagai saya membayangkan jadi Mas Faisal,
saya tetap memisahkan dua usaha tersebut. Kenapa? Supaya nanti kita tahu kinerja dari unit bisnis usaha itu sendiri seperti apa gitu. Jangan-jangan kalau misal nanti Mas Faisal misal benar bisa digabung di satu software gitu. Oh, ternyata untung, tapi ternyata misal salah satu unit usahanya misal yang dagang ternyata kinerjanya anjlok banget gitu. Ternyata eh, yang untung cuma unit usaha yang lain. Yang lain misal kurang menjanjikan gitu. Nah, nanti Mas Faisal nggak bisa tracking kan. Nah, kalau saya membayangkan atau memposisikan diri sebagai Mas Faisal sebagai pemilik unit bisnis usaha, pasti tetap saya bedakan kayak gitu. Supaya nanti nggak kecampur aduk, supaya nanti kita mudah bacanya gitu, mudah menganalisa uh, kesehatan dari perusahaan kita atau unit bisnis usaha kita gitu sih Mas Faisal. Iya, Mas. Terima kasih, Mas, ilmunya, Mas. G, monggo sama-sama. Iya, Mas. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan lagi, masih ada waktu, bisa diberikan ke. Kalau malu untuk on mic, bisa chat di message ya. Sedikit info ya teman-teman. Eh, di Zuckerberg Institute ini kita akan terus membuat webinar-webinar edukasi terkait ilmu akuntansi yang akan langsung dibimbing oleh kami di sini ya. Nah, jadi setiap sebulan minimal sekali kita akan mengadakan webinar gratis seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat apa yang akan materi yang akan dibawakan oleh Kak Imam di webinar selanjutnya. Jadi stay tune terus di grup WhatsApp dan komunitas yang lain. Kita akan terus update webinar-webinar yang lebih menarik dan materi-materi yang pasti dibutuhkan dan pasti juga bermanfaat untuk teman-teman. Oh iya, Mas Imam, ini khusus perusahaan ya, bukan tidak bisa digunakan untuk pemerintahan misalnya. Bisa diulang lagi Mas Faisal. Ini lebih pada perusahaan berarti ya, akurat ini ya. Tidak bisa digunakan ke pemerintahan. Oke, iya. Sepanjang pengetahuan saya ya Mas ya, kalau ini memang untuk khusus unit usaha perusahaan-perusahaan gitu. Setahu Perusahaan. saya kalau misal badan pemerintah itu biasanya punya apa namanya ya, program itu tersendiri gitu. Contoh misal Ya. kayak pengadaan barang-barang sekolah itu biasanya mereka pakai sistem sendiri gitu. Jadi saya kurang mengerti apakah badan pemerintahan atau badan lembaga pemerintah itu pakai software eksternal atau enggak. Saya kurang paham. Tapi yang saya tahu ya, ya memang semua software akuntansi itu memang untuk semua perusahaan gitu. Baik Tapi itu Zahir, teman baik. saya itu jadi bendahara di puskesmas itu pakai manual itu berhari-hari itu. Iya, apalagi kan puskesmas kan intensitas Heeh. transaksi dengan pasien kan besar, jadi memang agak terkendala kalau misal pakai pakai apa namanya, pakai manual kayak gitu. Baik. Oh ya, Mas Imam ini posisi di mana sekarang? Saya di Surabaya, Pak Faisal, Mas Oh, Faisal saya manggilnya ya. di Iya. Surabaya. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol ketika saya ke Surabaya. Kebetulan saya ini sebenarnya posisi ngajar sekarang, masuk posisi ngajar. Oke, Iya, jadi mungkin karena ilmu saya ini kan udah lama gitu. oke. Karena baru ngajar juga, jadi perlu ya ilmu-ilmu fresh yang baru-baru, termasuk akurat ini kan dulu saya belum pernah gitu. Oke, Jadi kalau nanti tahu Mas ya, Faisal sekarang lokasi di mana, Mas Faisal? saya kebetulan di Sampang, Madura juga. Oke, di Sampang. Iya. Iya, Oh, sama-sama orang Madura berarti, Mas. iya. Nanti mungkin bisa sharing-sharing, bisa ketemu lah Oke, kalau di Surabaya. monggo. Ya. Terima kasih Mas. Mas Iya, Imam. siap. Ini ada pertanyaan dari Kak Erlina. Kalau accurate online ini minimal
untuk usaha yang seperti apa ya, Kak? Ataukah sudah berskala besar dan banyak cabang memakai Accurate Online ya, Kak? Itunya mic-nya, Kak. Oke, oke, mohon maaf, saya agak lupa tadi. Kalau misalnya mic saya masih mati. Tadi Mbak Erlina nanya, apakah, sorry bentar, saya baca lagi. Agak lupa soalnya. Apakah Accurate Online ini minimal untuk usaha? Sebenarnya sih, sepanjang unit kita sebagai owner, misal sebagai pemilik badan usaha, sekiranya kita sudah mampu untuk melakukan pencatatan atau mampu untuk membayar gitu istilahnya lah ya, membayar jasa menggunakan software Accurate itu sebenarnya sudah bisa melakukan tanpa ada minimal minimal, karena yang saya katakan tadi, software akuntansi itu bisa mengakomodir segala unit bisnis usaha, baik itu dari segi ukuran sekalipun, dari mikro sampai ke skala besar. Nanti yang membedakan adalah fitur-fiturnya. Nah, kalau misalnya yang masih skala kecil kan kayak nggak perlu dari fitur perpajakan gitu kan, ngapain kan, memang secara omset kan masih belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak padan gitu. Nah, jadi jawabannya adalah ya semua, baik itu mikro, UMKM sampai skala besar sekalipun itu insya Allah mampu terakomodir gitu. Tinggal menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan kita itu seperti apa gitu sih. Itu ya, Kak. Yang selanjutnya, ya ini, maaf, izin nanya, Kak. Apakah ada aplikasi lain untuk memudahkan pekerjaan akuntan selain Accurate? Oke, seperti yang saya sampaikan juga tadi, bahwasanya aplikasi software akuntansi itu ada banyak sekali sebenarnya. Yang saya sebutkan tadi hanya segelintir saja, kayak jurnal, e-pos, sama Accurate. Accurate pun ada dua macam, desktop sama Accurate online. Ada yang berbasis eh, Android juga ada, kayak Kasir sama Accurate Lite bahkan itu ada. Nah, sebenarnya teman-teman langsung bisa memilih aplikasi yang sesuai dengan kompleksitas perusahaan teman-teman sendiri. Jadi ya nggak hanya Accurate Online memang benar, tapi ya yang saya sebutkan tadi, Accurate Online punya kelebihan dibandingkan software yang lain. Sama juga software yang lain sebenarnya juga punya kelebihan yang lain, kelebihan yang tidak dimiliki oleh Accurate Online, mungkin begitu. Nah, jadi tinggal teman-teman itu mau memakai yang mana gitu. Jadi nggak hanya Accurate Online yang tersedia di pasar, ada Zahir semacamnya kayak gitu. Gitu sih. Ada banyak pilihan di pasar yang bisa kita pilih. Gitu sih. Mbak siapa tadi yang nanya? Ya, Gitu. Kak Nia, oke. ya, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Kartika Putri Widodo. Mau tanya, Kak, untuk Accurate Lite sendiri secara fitur, apakah sama seperti Accurate Online? Oke. Mengenai fitur itu pasti berbeda ya. Kenapa? Karena ya Lite sendiri itu kan versi sederhananya dari Accurate Lite. Nah, pasti untuk fiturnya yang Lite pasti memiliki keterbatasan-keterbatasan kayak gitu. Nah, kalau untuk lengkapnya memang ya kita harus pakai Accurate online-nya yang berbasis web gitu sih. Jadi ya Accurate Lite itu cuma apa ya? Gimana ya jelasannya? Kayak cuma versi sederhananya lah dari Accurate Lite. Accurate online, sorry. Gitu. Jadi nggak mungkin sama. Ya, oke, terima kasih Kak Imam. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan lagi, bisa. Izin bertanya dari Kak Putri Anum. Seperti yang Mas jelaskan di poin persediaan. Tadi kan dijelaskan kalau di Accurate jika sudah melewati jam kerja, maka data atau transaksi akan otomatis ikut di hari berikutnya. Dari hal tersebut, apakah tidak mempengaruhi atau membuat selisih pada ketersediaan stoknya? Mik, mik, mik. Silakan. Bentar-bentar. Sorry, sorry. Oke.
Yang itu yang melewati jam kerja, seingat saya sih, saya menyampaikan di rekonsiliasi ya, Mbak. Siapa tadi? Sorry, saya lupa namanya. Ya, Putriani. Jadi untuk persediaannya sebenarnya saya nggak, entah saya yang lupa atau bagaimana, cuma yang melewati jam kerja itu saya sampaikan di rekonsiliasi bank kalau nggak salah. Yang penyebab terjadinya rekonsiliasi bank gitu sih. Jadi ya rekonsiliasi bank kan nanti ada perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang ada di bank kayak gitu. Jadi misal nanti oh ini mungkin Mbak siapa tadi yang nanya? Mungkin ini ya. Saya ngasih contohnya mungkin misal kita ada transfer dari ada apa pembayaran ke supplier, kita transfernya di sini dari jam 6 gitu katakanlah. Terus di bank kan udah lewat jam kerja gitu. Nah, lewat jam kerja, terus kemudian di perusahaan itu sudah mencatat sebagai pengeluaran, tapi di bank itu belum. Kenapa? Karena ya memang bank itu sudah tutup layanan kan di luar jam itu gitu. Jadi pasti ada perbedaan di situ. Nah, apakah tidak berpengaruh? Ya pasti berpengaruh. Cuma kan itulah fungsinya rekonsiliasi, penyamaan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang di bank. Jadi perbedaan tersebut sudah teratasi dengan adanya rekonsiliasi bank gitu sih. Hmm, Oke, silakan teman kalau tahu sudah cukup. Mungkin segitu dulu ya. Jika ada pertanyaan lagi nanti bisa di grup diskusi kita. Tidak terasa teman-teman sudah berada di acara. Mari kita akhiri webinar malam hari ini. Tapi jangan berkecil hati karena kita akan segera membuat eh, webinar akut terkait akuntansi selanjutnya. Jadi bakal banyak materi-materi serta ilmu-ilmu yang pasti bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi dipantau terus di grup diskusinya. Mungkin kita akhiri dengan foto bareng ya, di screenshot bareng. Yang bisa open cam, silakan open cam. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kan. Itu ya, itu satu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas mengganggu waktunya dan terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Dengan ini, eh, webinar pengenalan Accurate Online dengan materi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan perusahaan saya tutup. Terima kasih. Saya Azam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach.